Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi di rumahnya sepupu saya, Mas Teguh. Ya, Gimana Mas Teguh ya, kabarnya? selamat pagi. Baik, Le. Sini usaha ini namanya apa ini? Batik apa Mas Teguh? Di sini namanya batik Anugrah. Anugrah. Nah, batik Tok, Anugrah. Alamatnya Alamatnya Kertijayan Gang 2, nomor 15A. buatnya apa aja ini Mas Teguh? Oh, ini saya Batik Anugrah buat itu. daster ada, cuman ini masih bahan belum saya potong. Ya kayak gini. Daster. Daster soganan ini. Da- Apalagi? Ada kayak ya gamis, ada gamis. Ini bahannya rayon semua kalau tempat saya. Bahannya rayon. Rayon. Rayonnya yang kualitas gimana ini Mas? Ini yang kain tebel, pakainya 60 os. Jadi paling tebel ini. Ada ukurannya memang ada ukuran? Ada SML XL kalau si apa namanya? Gamisnya. Kalau yang daster kebanyakan itu saya pakainya untuk ukuran jumbo. Jadi all size gitu loh. All size semua bisa pakai. Buatnya berarti daster, Gamis. apalagi Mas? Terus ada itu kayak CPLP itu apa ya? Setelan. Setelan rayon juga. Setelan rayon. Yang lengan segini ada, yang lengan panjang juga ada. Prosesnya gimana tuh Mas Teguh? Proses Oh, batiknya? ini prosesnya gampang, Mas. Dari kain putih kayak ini udah bahan untuk ini gamis ini. Ini udah dijahit dulu kain putih. Habis itu dicap. Kalau udah dicap baru diwarna. Bikin sendiri ya Mas Teguh ya? Iya. Bikin sendiri, bengkelnya di sebelah itu. Produksi Ada, sendiri ya? Iya, produksi sendiri. Karyawan ada berapa Mas Teguh? Enggak banyak, biasalah 7 orang. Ya cukup lah 7 orang. 7 orang enggak banyak. Kalau ini kecil-kecilan lah namanya mini industri ya. Tapi industri, mini industri. Ya, di bawahnya home industri ini Mas, mini industri. Tapi bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Jadi harganya gimana ini harga? Masalah harga? Ini harganya harga produsen langsung Mas. Lebih murah. Ya kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan, tidak seperti di pasar. Soalnya kan langsung Mas ya. Produksi Handmade. Produksi sendiri, berarti harganya lebih murah. Lebih murah. Bisa untuk kulaan. Oh, ini kebanyakan udah dipesan semua ini malahan. Udah dipesan semua dari customer itu. Jadi kebanyakan yang langsung ke sini pesen, ya udah langsung dikirim gitu aja. Biasanya jualnya kemana Mas? Maksudnya lewat ke pasar atau ada aplikasi Shopee atau? Kami kebanyakan dari dulu itu lewatnya Facebook. Kalau Shopee sama Lazadanya kurang berjalan, soalnya kan enggak ngecer gitu, enggak ngecer. Langsung kodian. Lebih murah. Umpama penonton pengen beli, sistemnya ecernya berapa maksudnya? Kalau paling sedikit berapa itu Mas Teguh? Minimal itu 10 pieces itu bisa. 10 potong, 1,5 kodi ya. Contoh kita punya produk apa terbaru kita akan keluarkan, biasa bisa lewat WA langsung Mas. WA atau kalau belum tahu WA kita lewat Facebook dulu, memberitahu, nanti kita kasih nomor WA kita. WA-nya berapa WA-nya? Ini saya juga untuk admin saya ini ya. Oh iya. Admin saya 0822 2564 1001. Mas Teguh kan sebenarnya bisa buat apa saja ya. Ini kan
dulu pernah buat sarung juga ya. Sarung bisa. Soalnya bikin sendiri ya. Iya. Maksudnya punya perangkok sendiri ya. Iya, punya tempat usaha sendiri. Jadi sebenarnya bebas. Hem ini kayak yang pakai ini kan buatan sendiri, sarung itu buatan sendiri semua. Ini masnya kan produksi sekaligus dagang ya berarti. Iya, ya? betul. Dagangnya kemana aja itu dulu pernah dagang atau sekarang dagang? Masih dari dulu itu kita mulai dari tahun 2005. 2005 sudah? Iya, sudah berjalan ya nggak lama sampai 2008 itu ada kendala. Biasa kalau di pasar kan ada apa namanya? Kadang barang kita udah sampai tidak dibayar gitu kan, sering gitu. Jadi kita modal kecil nggak bisa berlanjut, Mas. Rugi. Terpaksa. Tertipu berarti? Iya, tertipu. tertipu. Jadi kita terpaksa berhenti gitu loh. Nggak ada modal, udah habis. Waktu itu saya malah kerja di TKI itu. Oh, pernah itu ya perangkat luar negeri itu ya. Luar negeri saya dari tahun 2009 sampai kemarin itu sampai 2015 terakhir itu. Lama 2009. Iya. 6 tahun. 6 tahun saya vakum buat batik soalnya itu nggak Cari ada modal modelnya dulu. lagi ya. Cari modal Ngumpulin dulu. modal lagi. Padahal sudah bisa itu ya, sudah Iya. bisa membuat batiknya, Sudah bisa jual. tapi tertipu. Habis di situ. Jadi dari 2015 kita mulai lagi bismillah dari nol. Alhamdulillah lah. Iya. Tapi tetap berjalan terus. Iya. Itulah kesulitannya ya gitu, ada keenaknya, ada sulitnya juga. Kalau masnya ini kalau ada yang barang-barang umpamanya beli reject atau rusak bisa kembali. Kan ini kan ada penonton yang pengen beli. Oh ya. Atau penonton ingin menjualkan barangnya. Iya, mau retail gitu ya. Gini Mas, kebiasaannya saya sebelum pengiriman saya cek satu persatu. Soalnya kan paling saya sendiri yang ngecek, harus teliti sih. Kalau kasih orang belum tentu barangnya itu wah reject dikit, biarlah. Kalau kita sendiri satu persatu kan beda. Tapi kalau memang ada kesalahan dari kami, silahkan dikembalikan, nanti kayak kita tuker barang yang baru. Apa perbedaannya batik sini sama yang lain? Ya sebenarnya alasannya pengen penonton biar beli sini apa itu? Sebenarnya kalau di sini tuh bisa order sesuai keinginan Mas. Contoh saya pengen gambar kayak gini Mas, bisa dirembuk. Bisa dirembuk gitu. Masnya kan ahli gambar ya? Iya. Bisa ngelukis juga? Bisa. Jadi masnya bisa ngelukis, soalnya pernah lihat lukisannya. Kalau pengen itu bisa dirembuk. Mau bahan yang kayak gimana, mau gambarnya seperti apa, batiknya, motifnya itu bisa. Contoh buat itu perkawinan itu kan seragam biasanya Mas ya. Itu kan bisa dikondisikan sesuai harga dan keinginan konsumen. Jadi bisa keluar jalan tengah sama-sama enak gitu Mas. Ini Masnya kan kalau ini kan rayon bahannya. Iya. Bisa nggak itu pakai bahan yang lain? Oh bisa. Kalau tuwil bisa, kalau katun atau mungkin dobi juga bisa. Terserah, soalnya terserah konsumennya. Terserah konsumennya itu. Kebiasaannya kita soalnya jual yang di pasar enak jalan itu aja. Kalau ada permintaan khusus bisa. Tanya penjual yang asli dan palsu gimana Mas? Ini kan di online kan banyak yang nipu. Oh iya. Banyak yang ketipu, banyak yang ditipu. Itu kendala. Kalau yang itu sebenarnya gampang sih Mas. Kalau customer itu belum percaya atau pertama kali beli dengan kita, kebiasaannya main video call dulu di tempat kita, habis itu barangnya di video, habis itu sekalian ke ekspedisi, resitnya keluar, kita keluarin kita videoin sekalian Mas ya. Foto, video, habis itu mereka transfer, baru kita kirim gitu. Jadi semuanya asli, dari perjalanan di rumah sampai ke ekspedisi semuanya betul, tidak ada penipuan gitu loh Mas.
Kalau palsu nggak berani ya? Kalau palsu nggak berani kayak gitu. Lah mau barangnya dari mana? Mau ke ekspedisi ngapain kan mereka? Bisa nipu gitu. Oh iya. Mas Teguh dulu belajarnya batik dari di mana itu Mas Teguh? Oh, saya ini sebenarnya turunan, Mas. Turunan dari simbah-simbah saya dulu. Habis itu tempat saya itu simbah meninggal, bapak ndak mau nerusin. Jadi saya kerja di luar, di tempat temen lah. Mungkin setengah tahun. Habis itu buka sendiri lagi di rumah nenek itu. Kan alatnya masih banyak. Alat-alat batik-batiknya. Alat masih. Dulu simbah-simbahnya memang iya, batik. Jadi sudah bisa batik, tinggal nerusin lah ibaratnya. Oh iya gitu. Selama berjalannya buat batik ada kendala apa aja Mas? Ada Mas. Kendalanya kan seringnya gini. Kain itu harganya naik pakai dolar. Obat pewarna semua naik pakai dolar hitungannya Mas. Cuman kita jualnya pakai rupiah. Oh, iya. Jadi tidak balance gitu loh. Itu kendalanya. Cuman kita kan buat untuk bisa laku ya kita di peres otak kita lah gitu buat bisa manajemen keuangan kita. Jadi tiap hari bisa proses produksi gitu. Sebenarnya gitu aja sih Mas. Produksinya satu minggu berapa kodi itu? Oh kalau kita enggak banyak. Cuman berapa ya? 200 helai gitu. Enggak banyak sekali sih. Soalnya ini ya home industry. Iya. Tapi nanti kalau penonton pesen bisa itu? Insya Allah bisa. Nanti kan tinggal kita nambahin kuota pekerja. Jadi bisa produksi lebih banyak. Itu 200 potong per hari apa per minggu itu? Itu per 3 hari. Oh per 3 hari. Berarti kalau seminggu ya berarti 400-an ya? Iya, hampir 500-an. Hampir 500 potong ya? Iya. Ya cukup banyak lah. Yalah lumayan alhamdulillah buat yang kita produksi kecil-kecilan ini. Oh, iya. Kalau persaingan usaha gimana Mas? Persaingan dagang batik? Persaingan dagang batik itu kebanyakan kan dari kita dari Pekalongan itu harga kan ada rendah ada tinggi itu masing-masing Mas. Cuman kualitas berbeda Mas. Berbeda kualitasnya. Berbeda kualitas apa itu bahannya atau motifnya kan juga bisa. Kalau menyiasati saya biasanya gini, kalau kita kan door to door sama customer itu ya, kita bisa rembuk. Jenengan maunya pakai bahan apa, motifnya gimana, jadi harganya bisa disesuaikan. Oh, iya. Kan sama-sama bisa enak gitu Mas. Sebenarnya lebih terbuka lah kalau saya itu. Intinya menguntungkan semua antara yang pembeli dan penjualnya. Si penjual. Umpamanya penjualnya penontonnya pembelinya pengin yang harganya murah tapi bahannya bagus gimana Mas? Itu bisa diituin Mas, bisa diperkirakan gimana gitu loh. Atau kita biasanya bahan bagus, pengen murah, itu bisa sebenarnya. Cuman kualitasnya atau dijahitannya atau gimana kan kurang. Tapi tetap kalau kita rinciin satu-satu, bahannya sekian. Untuk prosesnya sekian, penjahitannya sekian, jadi total sekian, kita cuma minta untung berapa persen gitu dari semuanya, kan sama-sama enak, legowo gitu. Dirincikan dirinciin lebih terbuka lah Mas, kompetitif customer, kompetitif gitu. Kalau penjualan waktu rame bulan apa itu Mas? Waktu sepi, waktu rame? Oh, fluktuatif Mas, itu fluktuatif. Kadang seminggu sepi, 3 minggu kemudian ramai terus, bisa kayak gitu. Tapi keseringannya kalau batik di tempat kita itu mau hari raya itu ramai terus. Umumnya ya, mau Natal atau tahun baru itu ramai. Kiat-kiat sukses ada nggak Mas? Oh, dan orang yang membantu kesuksesannya? Oh, pasti ada itu Mas, manusiawi. Kiat-kiat suksesnya kita ya, pertama itu
harus tawakal pada Allah pertama itu ya. Habis itu jujur, ulet, dan harus sabar Mas. Sabar. Ya, jujur, ulet, sabar, dan ya itu kesabaran. Doa, ya. Kesabaran yang paling utama itu. Soalnya kalau pengen sukses itu harus prosesnya panjang Mas. Panjang. Ya ditekunin aja kalau kita yang membantu saya jadi sukses ya orang tua pertama, doa mereka, terus istri, rezeki dari anak juga. Rezeki dari anak, terus keluarga gitulah Mas. Teman ada nggak teman? Teman pasti ada, ya, teman pasti ada. Kita saling membantu dengan teman itu pasti. Saling sharing gitulah. Teman-teman juga ada yang gitu ya. Kalau penonton ada yang mau beli, sebaiknya caranya gimana itu? Enaknya lewat langsung dengan kita Mas, lewat WA. Soalnya kalau lewat marketplace itu kita udah kena pajak Mas. Jadi harganya lebih mahal. Kalau langsung ya lebih murah lah dari marketplace gitu. Berapapun harga bisa dikondisikan ya. Bisa dikondisikan. Ini kan asli yo, asli. Kalau orang kan kalau mau beli itu kan permasalahannya itu tertipu. Kalau tertipu kan rugi. Kalau lewat pihak ketiga, lewat marketplace itu kan ada pajaknya. Iya, kalau biasanya marketplace ada pajaknya. Kalau pihak ketiga itu kebanyakan udah diambil untung dari pihak ketiga baru turun ke konsumen. Jadi harganya juga mahal. Lebih baik langsung aja. Apalagi ini sepupu saya jadi lebih mantap. Dijamin anti ketipu. Anti ketipu ya bener. Ada rumahnya, ada peranggoknya buat batiknya. Bisa bertanggung jawab. Iya. Langsung datang aja ke alamatnya di Kertejayan Gang 2 nomor 15A. Nomor WA-nya 0822 4312 1363 itu untuk saya. Nomor pribadi saya. Tapi kalau untuk jual beli lebih baik dengan customer service saya, ada manajemen saya 0822 2564 1001. Itu manajemennya istri saya sendiri. Kerjasamanya sama istri lebih enak ya. Enak, saya urusan produksi, istri saya untuk marketing gitu loh Mas. Ya cukup dulu Mas. Ini soalnya kan sudah komplit. Nanti kalau mau penonton pengen beli atau pengen kerjasama atau pengen menjualkan dari semua kota di Indonesia, mungkin silahkan langsung saja. Bisa usah pakai marketplace, langsung bisa menghubungi kami langsung. Jamin harganya bisa dijual lagi ya Mas? Iya betul. Ya cukup Mas Teguh. Terima kasih. Semoga sukses. Ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.